Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, salah satu mahasiswa teknik produksi migas di Politeknik Negeri Mineral dan Migas Cepu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Penanggulangan dan Pencegahan Problem Scale pada Flowline Sumur PMB XXX PT Pertamina Hulurokan PLB Multifuel. Oke, untuk outline pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, selanjutnya metode penelitian, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah latar belakang penelitian ini. Terbentuknya scale pada flowline dari wellhead menuju header manifold itu dapat mengakibatkan inset diameter flowline menjadi mengecil sehingga tekanan wellhead menjadi tinggi dan menyebabkan flowline menjadi pecah dan rusak sehingga operasional produksi kita terganggu dan berakibat pada total produksi kita yang menjadi menurun. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membuat beberapa batasan masalah. Yang pertama, pertumbuhan scale pada flowline sumur PMB XXX mulai dari wellhead sampai feeder manifold. Yang kedua, analisa pressure drop menggunakan persamaan Bernoulli. Yang ketiga, menghitung nilai scaling index menggunakan metode Step and Davis. Yang keempat, upaya penanggulangan scale menggunakan metode acid washing. Dan yang terakhir adalah pencegahan pertumbuhan scale lanjutan menggunakan scale inhibitor. Oke, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Pertamina Hulurokan Region 1 Zona 4, Prabu Multifield, dan lokasi utama yang menjadi fokus penelitian berada di Stasiun Pengumpul Prabu Barat atau SPPMB, khususnya sumur PMB XXX. Kebetulan, permasalahan utama lapangan Prabu Muli ini adalah scale. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur dan pengumpulan data, yang kemudian dilakukan analisa pressure drop, kemudian melakukan perhitungan scaling index, dan melakukan analisa pada kegiatan dishwashing, scale inhibitor, dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan nilai PRC dan scale growth. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama adalah analisa pressure drop. Pada tabel ini sudah ditampilkan data input yang didapatkan oleh penulis, yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus persamaan Bernoulli, yaitu F dikali L per D dikali densitas fluida dikali V kuadrat per 2, yaitu 14,76 PSI. Analisa pressure drop ini dilakukan untuk mengetahui berapa penurunan tekanan pada flowline yang dapat kita gunakan sebagai asumsi awal apakah flowline kita benar-benar mengalami scaling atau tidak. Namun berdasarkan data yang sudah didapat, untuk nilai penurunan tekanan sebesar 14,76 PSI ini masih belum bisa dijadikan landasan bahwa flowline kita mengalami scaling, karena ini merupakan nilai penurunan tekanan yang masih tergolong normal, yang bisa saja disebabkan oleh reservoir atau lain. Oke, selanjutnya untuk lebih memastikan apakah benar bahwa flowline kita mengalami scaling atau tidak, kita melakukan perhitungan scaling index menggunakan analisa air formasi, menggunakan metode Step and Davis dengan rumus SI sama dengan PH dikurang K plus PCA plus PALK. Untuk PCA itu sendiri rumusnya adalah 4,5997 dikurang 0,4337 Len CA2 plus, dan untuk PALK itu sendiri 4,8139 dikurang 0,43755 Len CO3 2 min plus HCO3 min. Kemudian kita input ke dalam rumus metode STM Davis itu. Untuk nilai K itu sendiri kita dapat dari nilai grafik K versus ionic strength versus temperatur. Dan apabila semua nilai sudah didapat, maka kita tinggal masuk ke dalam rumus Stephen Davis itu, yaitu SI sama dengan PH dikurang K plus PCA plus PALK. Ini dapat adalah plus 2,27. Untuk metode Stephen Davis ini, apabila nilai SI lebih besar dari 0 atau positif, maka
uh, flow line ini dapat kita simpulkan bahwa dia mengalami scaling. Namun, apabila nilainya negatif, maka scaling itu tidak terbentuk dalam flow line. Begitu juga nol. Scaling belum terbentuk. Selanjutnya adalah kegiatan acid washing. Setelah tadi kita mengetahui bahwa flow line kita benar-benar mengalami scaling berdasarkan perhitungan scaling index, maka kita harus melakukan upaya untuk menanggulangi masalah scaling tersebut dengan melakukan kegiatan acid washing atau penginjeksian acid ke dalam flow line. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk mixing chemical acid yaitu HCl 32%, corrosion inhibitor, dan fresh water. Untuk prosedur pelaksanaan acid washing-nya dimulai dengan break up peralatan, lakukan injeksi HCl 2%, injeksi HCl 15% yang kemudian direndam chemical di dalam flow line selama 3 jam, yang kemudian dilanjutkan dengan displace dengan fresh water, dan yang terakhir adalah breakdown peralatan. Berdasarkan hasil fit test sumur PMB-XXX, dapat kita pastikan bahwa kegiatan acid washing ini berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan tekanan sebelum dan sesudah dilakukan acid washing itu, sehingga dapat kita simpulkan juga bahwa scale di dalam flow line ini sudah bisa disingkirkan atau sudah hilang. Oke, untuk mencegah agar tidak ada pertumbuhan scale lanjutan, maka dilakukan scale inhibitor. Untuk scale inhibitor pada flow line sumur PMB-XX ini menggunakan chemical jenis fosfonat dengan metode penginjeksian continuous treatment. Kenapa kita memilih fosfonat acid? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, stabil terhadap kenaikan temperatur. Yang kedua, kecepatan inhibitor dalam menangani scale juga sangat baik. Yang ketiga, mengandung corrosion inhibitor sehingga ketika kita melakukan penginjeksian acid ke dalam flow line kita tidak menjadi korosif. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mencegah terbentuknya scale lanjutan juga sangat baik. Oke, selanjutnya untuk memastikan bahwa scale inhibitor kita ini sudah bekerja dengan baik atau tidak, kita melakukan analisa PRC atau phosphonate residual content dengan rumus hasil reading menggunakan alat spektrofotometer DR2800 milik Pertamina ini dikali dengan multipliers dikali dengan konsentrasi inhibitornya, didapatlah nilai PRC 2,23 ppm. Untuk nilai PRC itu sendiri, apabila nilai PRC-nya lebih besar dari 2 ppm, maka dapat dipastikan bahwa scale inhibitor ini sudah bekerja dengan baik. Artinya, dia sudah bisa untuk mencegah pertumbuhan scale lanjutan itu di dalam flow line. Namun, apabila nilai PRC-nya kurang dari 2 ppm, maka kinerja scale inhibitor ini masih buruk dan harus dilakukan perhitungan dan penginjeksian ulang. Selain melakukan analisa PRC untuk memastikan bahwa scale inhibitor kita sudah bekerja dengan baik atau tidak, kita melakukan perhitungan scale growth atau laju pertumbuhan scale. Berikut adalah dokumentasi ketika kita memasang scale kupon untuk mengetahui laju pertumbuhan scale pada flow line kita. Untuk gambar itu adalah pemasangan scale kupon. Untuk gambar B ini adalah dokumentasi scale kupon sebelum dipasang ke dalam flow line. Dan untuk gambar C adalah scale kupon sesudah dipasang ke dalam flow line. Kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dipasang ke dalam flow line. Selanjutnya, kita lakukan analisa scale kupon yang telah kita pasang ke dalam flow line dengan menggunakan rumus total deposit scale dibagi waktu dibagi surface area, dan dapatlah hasil 0,0022 mg per day per square inch. Berdasarkan laboratorium Pertamina, hal ini dapat penulis simpulkan bahwa pertumbuhan scale dengan nilai 0,002264,151 ini tergolong ke dalam pertumbuhan scale yang sangat rendah, dan dapat disimpulkan juga artinya bahwa scale inhibitor kita ini sudah bekerja dengan sangat baik. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, penurunan tekanan sebesar 14,76 psi
Pada flow line mulai dari wellhead sampai header manifold masih termasuk penurunan tekanan normal. Yang kedua, flow line sumur PMB x-axis positif mengalami scale berdasarkan perhitungan nilai scaling index menggunakan metode Steve and Davis yaitu positif 2,27. Dan yang ketiga, kegiatan acid washing untuk membersihkan scale pada flow line mendapat hasil yang sangat memuaskan dibuktikan dengan adanya perubahan tekanan. Dan yang terakhir adalah kinerja scale inhibitor sebagai upaya preventif untuk mencegah pertumbuhan scale lanjutan sudah sangat baik berdasarkan nilai PRC yang lebih besar dari 2 ppm dan nilai laju pertumbuhan scale yang sangat kecil yaitu 0,002264 mg per day per square inch. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.